Perkenalkan, nama saya Eka Riani Nur. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen angkatan 2020. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara perpajakan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perpajakan. Untuk pengertian dari perpajakan adalah: pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, di sini ada kewajiban dan hak wajib pajak. Pertama, kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: yang pertama, mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pajak wajib pajak apabila telah memenuhi syarat secara subjektif atau objektif. Yang kedua, melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang ketiga, di sini mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Keempat, yaitu mengisi surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang keenam, membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Yang terakhir di sini terdiri dari tiga. Pertama, memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan diperoleh kegiatan usaha, pekerja bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak. Kedua, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang terakhir, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Untuk hak wajib pajak, hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah: yang pertama, melaporkan beberapa masa pajak dalam satu pemberitahuan masa. Yang kedua, mengajukan surat keberatan atau banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang ketiga, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP atau Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, membetulkan
surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan persyaratan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak atau bisa disingkat dengan DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Yang kelima, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan atas pembayaran pajak. Yang keenam, mengajukan keberatan kepada DJP. Yang terakhir, menunjuk dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Sini juga ada tahunan pajak. Untuk tahunan pajak adalah 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Untuk jangka waktu 1 tahun kalender adalah jangka waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. NPWP. Pengertian dari NPWP sendiri adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Di sini fungsi dari NPWP terdiri dari 2. Yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Terus di sini juga yang wajib mendaftarkan diri itu ada beberapa. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Itu termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah. Yang kedua, wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayaran pajak, pemotong atau pemungut pajak yang sesuai ketentuan perundang-undang perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap atau kontraktor atau operator bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Yang ketiga, wajib pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, termasuk bentuk kerja operasi. Yang terakhir, bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Di sini juga ada pembayaran, pemungutan atau pemotongan dan pelaporan pajak. Yang pertama saya akan menjelaskan dari pembayaran pajak. Pembayaran pajak terdiri dari 2, yaitu mekanisme pembayaran pajak dan pelaksanaan pembayaran pajak. Untuk mekanisme pembayaran pajak sendiri juga terbagi dari beberapa. Yang pertama itu membayar sendiri pajak yang terutang. Yang kedua, melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23 serta PPh pasal 26. Di sini pihak lain yang disebut itu berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, atau pihak lain yang ditunjuk atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Yang terakhir, pembayaran pajak-pajak lainnya. Pelaksanaan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah atau swasta dan kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau bisa disingkat dengan SSP yang dapat diambil di KPP atau di KP4 terdekat, atau cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik seperti e-payment. Terus yang kedua, pemotongan atau pemungutan pajak. Ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Di
Di sini ada pun jenis pemotongan atau pemungutan terdiri dari beberapa. Yang pertama itu dari PPh pasal 21, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan, seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan di mana dia bekerja. Terus yang kedua, PPh pasal 22, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang, dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu. Itu seperti penyerahan barang oleh rekaman kepada bendaharawan pemerintah. Terus yang ketiga, PPh pasal 23, pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak, badan dalam negeri, dan BUT. Yang keempat, PPh pasal 26, yang kelima PPN, dan yang terakhir PPNBM. Untuk pelaporan sendiri, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan, surat pemberitahuan SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawab penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang. Di sini ada beberapa. Yang pertama, ada pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Terus kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Yang terakhir ada harta dan kewajiban. Untuk jenis SPT sendiri sini ada beberapa. Yang pertama, SPT massa, yaitu di mana SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atau pembayaran pajak bulanan. SPT massa juga terdiri dari beberapa. Yang pertama, ada SPT massa PPh pasal 21 dan pasal 26. Yang kedua ada SPT massa PPh pasal 22. Yang ketiga ada SPT massa PPh pasal 23 dan pasal 26. Yang keempat ada SPT massa PPh pasal 4 ayat 2. Yang terakhir ada SPT massa PPh pasal 15. Untuk yang jenis kedua SPT adalah surat pemberitahuan tahunan. Itu adalah SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Sini ada surat ketetapan pajak. Untuk surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar. Untuk STP dan surat paksa, di sini STP merupakan surat melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Di sini juga ada fungsi STP, ialah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib. Yang kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang terakhir, alat untuk menagih pajak. Untuk penerbitan STP sendiri adalah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang terakhir, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan untuk faktur pajaknya. Untuk surat paksa, sini juga ada surat paksa.
Surat paksa ialah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa diterbitkan apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya itu harus memuat beberapa. Yang pertama, nama wajib atau nama wajib pajak dan penanggung pajak. Yang kedua, dasar penagihan. Yang ketiga, besarnya utang pajak. Yang terakhir, perintah untuk membayar. Oke, cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Selamat